Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak David. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Didi, Alhamdulillah baik, Oh, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. WFO ya Mas? Ya, Ya, WFO. oke Pak David ya. Hmm, Oke Pak David, tindak lanjut dari ngobrol-ngobrol kemarin, saya kan sudah ya, menemui Mas David, ya Pak David ya. Ada studi kasus, lah saya minta tolong bagaimana cara pengambilan keputusan yang akan diambil oleh Pak David. oh Ya, ya, bisa ya Pak David ya? ya, Insya Allah Insya Allah bisa. ya. Kasusnya saya bacakan dulu tidak apa-apa ya Pak David ya? Oh ya, monggo. Oke, ya. Jadi kasusnya begini Pak David, Ibu Elisa adalah guru kelas 1 SD di sekolahnya SD Murid Merdeka. Hmm, Sedang menerapkan agar murid-muridnya selalu dimerdekakan untuk berbicara dan berpendapat dan mengambil prakarsa untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap prakarsanya tersebut. Di awal tahun pelajaran, Ibu Elisa bertanya kepada siswa-siswanya, kira-kira format pemetaan seperti apa yang paling baik untuk mengatur ruangan kelas mereka. Tentu saja semua murid-murid kelas 1 SD tersebut sangat bersemangat dan akhirnya dari beberapa pilihan dipilih satu format yang paling digemari murid kelas 1 SD ya, murid merdeka. Format tersebut sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pengaturan kelas dan terkesan acak-acakan. Apa yang harus dilakukan Ibu Elisa? Tetap sepakat menjalani format yang paling disenangi kelasnya. Walaupun pembelajaran akan sedikit terganggu dengan format tersebut atau mengatur kembali kelas seperti yang sesungguhnya agar murid dapat belajar dengan nyaman. Apa yang akan dilakukan Pak David apabila menjadi Ibu Elisa dan mengapa? Gitu ya Pak David ya. ya, Oke, yang pertama Pak David, apa keputusan yang Pak David ambil ini Pak David? ya. Sebagai Ibu Elisa, saya akan tetap menjalani format pemetaan sesuai kesepakatan di hari itu, ya, agar murid-murid dapat melihat dan merasakan ketidaknyamanan dan tidak kondusif untuk pengaturan kelasnya, sehingga pembelajaran akan terganggu. Namun setelah itu atau pada hari berikutnya, saya akan menanyakan ya dengan melakukan refleksi secara bersama-sama dengan murid-murid tentang bagaimana tanggapan murid-murid terhadap format pemetaan pengaturan kelas tersebut dengan tujuan merubah kembali format yang sudah disepakati, sehingga hasil refleksi ini akan dijadikan pedoman untuk penataan ulang format yang membuat nyaman kegiatan pembelajaran. Begitu Pak Didi. Oh iya, terima kasih. Kemudian prinsip mana yang akan Pak David gunakan ini dan Hmm, mengapa Pak? ya, saya menggunakan prinsip berpikir berbasis pada hasil akhir atau endless based thinking. Karena apabila saya tetap sepakat menjalani format yang paling disenangi murid tanpa melakukan refleksi, maka murid-murid akan merasa nyaman dan kurang peka pada situasi kelas. Ini bisa jadi guru dianggap telah menerapkan agar murid-muridnya itu selalu dimerdekakan untuk berbicara dan berpendapat dan mengambil prakarsa untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap prakarsanya tersebut. Namun kesepakatan murid terhadap situasi kelas tidak terasa apalagi masih kelas 1 SD. Guru harus berpikir akibat maupun dampak ketidakpekaan pada situasi kelas secara jangka panjang, bahwa kebebasan itu tetap harus bertujuan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama. Oh, baik ya. Kemudian dalam penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan studi kasus ini, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut Pak David ini? Pertama, mengidentifikasi masalah bahwa Ibu Elisa telah menerapkan agar murid-muridnya selalu dimerdekakan untuk berbicara dan berpendapat dan mengambil prakarsa untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap prakarsanya tersebut. Kemudian yang kedua,
format tersebut sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pengaturan kelas dan terkesan acak-acakan, sehingga pembelajaran akan sedikit terganggu dengan format-format tersebut. Seperti itu Pak Didi. Oh iya, oke. Lalu siapa yang terlibat dalam situasi tersebut Pak David ini? Siapa yang terlibat dalam situasi ini yaitu Ibu Elisa, kemudian ada kepala sekolah, murid-murid kelas 1 dan orang tua. Seperti itu. Iya. Kemudian apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Di sini ada 2 fakta Pak Didi. Yang fakta pertama itu Ibu Elisa telah menerapkan agar murid-muridnya itu selalu dimerdekakan untuk berbicara dan berpendapat dan mengambil prakarsa untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap prakarsanya tersebut. Kemudian fakta yang kedua, format pengaturan kelas hasil kesepakatan dan paling disenangi murid-murid adalah format yang sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pengaturan kelas dan terkesan acak-acakan sehingga pembelajaran akan sedikit terganggu dengan format tersebut. Ya. Kemudian untuk pengujian benar salah terhadap situasi studi kasus tersebut, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut Pak David? Uji legalitasnya? Menurut saya tidak ada aspek pelanggaran hukum Pak Didi. Oh iya. Kalau untuk pelanggaran kode etik ada tidak Pak David? Kalau kode etik menurut saya dalam situasi tersebut tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi. Ya, tidak ada juga ya. 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 Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi Pak David, apakah ada yang salah dalam situasi ini Pak? Menurut saya dalam kasus ini ada yang salah, yaitu format pengaturan kelas hasil kesepakatan dan paling disenangi murid-murid adalah format yang sebenarnya sangat tidak kondusif untuk pengaturan kelas ya, dan terkesan acak-acakan sehingga pembelajaran akan sedikit terganggu dengan format tersebut. Oh, iya. Lalu apa yang Pak David rasakan nih apabila keputusan Pak David ini dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Pak David itu merasa nyaman? Apabila keputusan saya dimuat di halaman depan koran, tentu saya akan merasa malu Pak, dan tidak nyaman jika perbuatan saya diketahui khalayak ramai atau khalayak umum. Iya, dibaca banyak orang ya Pak. Iya. Oke, lalu kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Pak David dalam situasi ini nih? Keputusan yang pertama yaitu keputusannya akan diambil oleh peraturan saya adalah cara segera mengklarifikasi kepada Ibu Elisa terkait format atau formasi pengaturan kelas yang acak-acakan. Kemudian bisa saja mencoba memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah, misalkan kepala sekolah dan Ibu Elisa, beserta murid dan orang tuanya untuk mencari solusi terbaik gitu, dari permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu formasi pengaturan kelas. Kemudian bisa saja memberikan penghargaan pada murid-murid atas pilihan formasi pengaturan kelas pengertian terhadap paling disenangi murid-murid. Kemudian memberikan pemahaman dan pengertian terhadap dampak akibat formasi pengaturan kelas yang mengganggu kegiatan pembelajaran, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Oh iya. Seperti itu Pak Didi. Luar biasa ini. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut Pak? Paradigma dilema etika yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Jangka pendek karena itu Ibu Elisa itu berusaha menerapkan agar murid-muridnya selalu dimerdekakan untuk berbicara dan berpendapat dan mengambil prakarsa untuk bertindak serta bertanggung jawab terhadap prakarsanya tersebut. Itu ya. Lalu 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai Pak ini? Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, saya akan memakai prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhir ya. Ya, apakah ada sebuah penyelesaian alternatif nih Pak dalam menyelesaikan masalah ini? Ya,
Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan Ibu Elisa adalah mengumpulkan orang tua murid kelas 1 tersebut dan mengkomunikasikan permasalahannya. Semua bentuk formasi pengaturan kelas beserta kelebihan dan kekurangannya disampaikan sehingga orang tua dapat memilih formasi yang paling tepat. Hasilnya dikomunikasikan kepada putra-putrinya dengan tetap memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kesepakatan formasi ruang kelas sebelumnya yang merupakan formasi paling disenangi murid-murid. Gitu ya, oke. Lalu apa keputusan yang Pak David ambil ini? Saya tetap menjalankan format pemetaan sesuai kesepakatan di hari itu, Pak Didi, agar murid-murid dapat melihat dan merasakan ketidaknyamanannya dan tidak kondusif untuk pengaturan kelasnya, sehingga pembelajaran akan kondusif untuk pengaturan kelasnya, sehingga pembelajaran akan terganggu. Namun setelah itu pada hari berikutnya saya akan menanyakan dengan melakukan refleksi secara bersama-sama dengan murid-murid SD kelas 1 tentang bagaimana tanggapan murid-murid terhadap format pemetaan pengaturan kelas tersebut, dengan tujuan merubah kembali format pengaturan kelas tersebut, ya, dengan tujuan merubah kembali format yang sudah disepakati, sehingga hasil refleksi ini dapat dijadikan pedoman untuk penataan ulang format yang membuat nyaman kegiatan pembelajaran seperti itu. Oh gitu ya, oke. Yang terakhir nih Pak David, coba lihat lagi keputusan Pak David dan coba Pak David refleksikan, Pak. Ibu Elisa mempunyai prinsip dan bisa memberikan masukan dan solusi kepada murid-muridnya tentang permasalahan yang sedang dihadapi bersama, bahwa hasil kesepakatan mereka terdapat kejanggalan seperti itu. Refleksi Ibu Elisa bersama murid-muridnya seharusnya bisa memilih antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang terhadap aktivitas pembelajaran. Ya Allah, luar biasa ini Pak David ya. Iya. Makasih ya Pak David, ini pengambilan keputusannya sangat luar biasa untuk kasus Ibu Elisa ini ya. Iya, sama-sama Pak Didi. Kembali beraktivitas nanti nih ya berarti ya. Iya, WFO. Oke, baiklah. Terima kasih Pak David atas waktunya pada pagi hari ini di hari kedua bulan Ramadan yang penuh bulan Ramadan. Ya. Semoga menjadi amal ibadah kita. Amin. Ya Pak David, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.